Selamat siang, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Agnes Uliarta Sinurat dengan NIM 23742. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan makna hidup manusia dan asal-usulnya. Manusia seharusnya tidak bertingkah laku primitif, berpikir seperti manusia zaman dahulu, seperti Homo nederland, yang hanya mengandalkan kemampuan mereka dalam hal ini berburu, meramu. Lalu harusnya manusia pada zaman sekarang ini seperti Homo religius ataupun Homo sapiens itu harusnya mampu bermartabat dalam arti berpikir secara bijaksana, bertingkah laku secara religius, dan saling menghargai satu sama lain. Lalu kita akan menelaah makna manusia dan asal-usulnya. Suka atau tidak suka, banyak yang dirasakan oleh manusia zaman sekarang ini seolah-olah tidak menyadari bahwa martabat kita sebagai citra Allah ini terpenjara dalam egoisme kita sendiri, tidak memikirkan sesama kita. Contohnya saja, bayi yang diaborsi. Jumlahnya di Indonesia bisa saja mencapai 2-2,5 juta per tahunnya. Itu bisa berkurang ataupun bisa bertambah setiap tahunnya. Lalu, apakah suara Allah didengar? Atau suara insting kita yang kita dengar? Jadi kalau suara Allah tak lagi didengar, sukacita kasihnya tak dirasakan lagi, dan keinginan untuk berbuat baik itu memudar, akan ada masalah yang timbul, seperti banyak korban yang berakhir dengan rasa dendam, marah, dan letih. Jika suara Allah tidak didengar, sukacita kasih tidak dirasakan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan yang menular seperti coronavirus. Oleh karena itu, kita harus tahu kenapa kita perlu bicara mengenai makna manusia dan asal-usulnya, mengenai martabatnya. Karena memang manusia punya kebebasan, tapi juga harus bertanggung jawab. Karena bahaya besar di dunia ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi meskipun kebaikan itu muncul terbaik dari manusia, yang dikreasikan oleh manusia, kita juga perlu tahu masing-masing bagian kita dan prinsip-prinsip kita dalam beretika dan juga bioetika, agar kita menjadi agen-agen kebahagiaan, agen-agen ketentraman, bukan agen-agen yang menyebabkan sakit hati, pendendam, kemarahan. Jadi kita jadilah agen-agen yang menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, kepastian, dan sumber kerukunan. Makna manusia ini melibatkan kompleksitas eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, akal budi, emosi, kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Manusia memiliki kapasitas untuk merenungkan arti hidup, memahami nilai-nilai moral, menciptakan karya seni dan budaya, serta berkontribusi dalam masyarakat dan lingkungan. Jadi asal-usul manusia berkaitan dengan evolusi dan perkembangan biologis yang berlangsung selama jutaan tahun. Perkembangan manusia dari primata menjadi Homo sapiens melibatkan proses evolusi yang terjadi melalui seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi terhadap lingkungan. Perubahan fisik, kemampuan otak, dan perkembangan sosial berperan dalam membentuk manusia modern yang kita kenal sekarang. Jadi dalam video ini kita akan sadar bahwa manusia itu mempunyai tahap-tahap perkembangan. Ada Homo nederland, manusia primitif misalnya, lalu bertransformasi atau istilahnya berevolusi menjadi Homo sapiens, menjadi manusia yang bijaksana. Lalu tidak puas lagi akan bertransformasi lagi menjadi manusia Homo religius, manusia yang mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih, selamat siang berkah dalam.